Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Timnas Indonesia U17 resmi tiba di Doha, Qatar untuk mengikuti ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Kedatangan skuad Garuda Muda disambut meriah oleh Duta Besar RI, jajaran KBRI Doha, serta warga Indonesia yang telah menunggu di bandara. Informasi lainnya pemirsa, keberhasilan Timnas Garuda Senior menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 turut menghebohkan publik Asia Tenggara termasuk Malaysia. Mantan pemain Timnas Malaysia Rasman Roslan memberikan pujian atas pencapaian luar biasa tersebut dan menyebut Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu melangkah sejauh itu. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U17 resmi tiba di Doha, Qatar untuk mengikuti ajang Piala Dunia U17 2025. Kedatangan skuad Garuda Muda pada Jumat 31 Oktober 2025 siang waktu setempat disambut meriah oleh Duta Besar Indonesia, jajaran KBRI Doha, serta masyarakat Indonesia yang telah menunggunya sejak siang hari di Bandara Internasional Hamad. Suasana penyambutan berlangsung penuh semangat dan kehangatan mencerminkan rasa bangga dan cinta tanah air. Para pemain dan ofisial Garuda Muda tampak antusias menyapa para supporter yang datang mengenakan atribut merah putih. Bahkan beberapa di antaranya tampil dengan pakaian adat khas tanah air. Kelompok supporter Garuda Qatar menjadi salah satu paling bersemangat menyambut kedatangan para pemain muda tanah air tersebut. Mereka bertekad memberikan dukungan penuh selama turnamen berlangsung, baik di stadion maupun melalui kegiatan komunitas. Di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, skuad Garuda Muda siap menorehkan sejarah di ajang paling bergengsi bagi pesepak bola muda dunia itu. Piala Dunia U17 2025 akan digelar mulai 3 hingga 27 November 2025 dan Garuda U17 tergabung di grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras. Timnas Indonesia U17 tidak memiliki waktu banyak untuk beradaptasi karena mereka akan langsung memulai perjuangan menghadapi Zambia U17 pada Selasa 4 November 2025. Tiga hari berselang, Evander Florasta dan kawan-kawan akan menantang Brazil U17. Sementara laga terakhir fase grup akan mempertemukan Timnas Garuda U17 dengan Honduras U17 pada 10 November 2025.
Keberhasilan timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat publik Asia Tenggara khususnya di Malaysia ramai memperbincangkan kiprah skuad Garuda. Meski akhirnya gagal melaju ke putaran final setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak, perjuangan anak tim merah putih itu tetap menuai pujian luas. Salah satu yang angkat bicara adalah mantan bintang pemain timnas Malaysia, Rasman Roslan. Ex-bek Selangor FC itu menilai bahwa langkah besar yang ditunjukkan Indonesia dalam 2 tahun terakhir patut menjadi contoh bagi harimau Malaysia. Sang legenda mengaku bangga melihat perkembangan pesat timnas Indonesia mulai dari sukses program naturalisasi hingga penampilan solid di berbagai ajang internasional. Ia juga menyoroti langkah Indonesia yang nyaris menembus Olimpiade 2024, suatu hal yang belum bisa dilakukan banyak negara Asia Tenggara. Menurutnya, meskipun Indonesia dan Malaysia merupakan rival abadi di lapangan, namun Malaysia seharusnya belajar dari keseriusan Indonesia membangun pondasi tim nasional. Saat ini, Malaysia tengah menghadapi masa sulit. Selain berjuang di jalur kualifikasi Piala Asia 2027, Federasi Sepak Bola Malaysia juga diterpa isu serius terkait kasus pemalsuan dokumen naturalisasi pemain, yang bahkan mendapat perhatian dan sanksi dari FIFA. Situasi tersebut semakin memperkuat pandangan publik bahwa Malaysia perlu menata ulang strategi sepak bolanya dan meniru model pembangunan timnas Indonesia yang kini jadi sorotan positif di level Asia. Dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 telah menjalani serangkaian laga uji coba untuk mengasah kemampuan anak asuh pelatih Nova Arianto. Saat ini, tim Garuda Muda berada di Dubai, Uni Emirat Arab untuk pemusatan latihan tahap akhir, sekaligus menjalani pertandingan persahabatan sebelum putaran final yang dimulai 3 November mendatang. Timnas U17 sudah menjalani 2 laga uji coba. Setelah kalah tipis 1-2 dari Paraguay pada Sabtu 25 Oktober 2025, Evandra Florasta dan kawan-kawan berhasil bermain imbang 0-0 melawan Pantai Gading pada Senin 27 Oktober 2025. Sementara itu, Nova Arianto menyatakan rangkaian uji coba ini menjadi kesempatan berharga bagi para pemain untuk memahami tingkat kompetisi di ajang dunia. Dirinya juga mengingatkan agar sisa waktu sebelum Piala Dunia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mematangkan persiapan tim.
Di fase grup Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Zambia pada Selasa, 4 November 2025. Dilanjutkan melawan Brasil 3 hari kemudian dan menutup grup menghadapi Honduras pada 10 November. Berharap Garuda Muda mampu meraih hasil positif dan membawa kebanggaan bagi Indonesia di kancah internasional. Kapten Timnas Indonesia Jesus membagikan momen menarik usai berduel dengan bintang Argentina Paulo Dybala dalam laga Serie A antara Sassuolo kontra AS Roma yang digelar pada Minggu 26 Oktober 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat itu, Sassuolo harus mengakui keunggulan tipis AS Roma 0-1. Gol tunggal Dybala pada menit ke-16 menjadi penentu kemenangan tim tamu. Meski timnya gagal meraih poin, Jesus tampil solid di lini pertahanan dan bermain penuh selama 90 menit. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain berusia 24 tahun itu mengunggah foto saat berduel langsung dengan Dybala. Disertai caption singkat yang menunjukkan rasa bangganya bisa menghadapi pemain kelas dunia. Dalam keterangannya kepada media Italia, sang pemain mengakui AS Roma merupakan tim kuat dengan lini serang berbahaya. Namun ia menilai Sassuolo sudah bermain cukup baik. Setelah menelan kekalahan dari AS Roma, Jesus berhasil membawa Sassuolo bangkit dengan meraih kemenangan penting di laga selanjutnya Serie A. Bertandang ke markas Cagliari, Sassuolo menang tipis 2-1 pada laga yang berlangsung sengit. Jesus kembali dipercaya tampil penuh selama 90 menit. Berkat kemenangan ini, Sassuolo sementara naik ke peringkat ke-10 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 13 poin. Sejauh ini, ex pemain Venezia itu sudah mencatatkan 7 penampilan dengan total 720 menit bermain di Serie A musim ini. Kapten Garuda itu menegaskan dirinya tak masalah dipasangkan dengan siapapun di lini belakang, karena yang terpenting baginya adalah menjaga kekompakan dan membawa tim meraih kemenangan. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, menyampaikan pesan kepada para fans Timnas Indonesia usai Garuda gagal lolos Piala Dunia 2026. Dalam wawancara bersama Goalpost Korea, Sinteyong mengaku memahami kekecewaan fans. Namun ia mengingatkan agar para fans tidak larut dalam kesedihan dan tetap menatap masa depan dengan optimisme.
pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan perjalanan timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan kemajuan berarti. Ia menilai fondasi yang telah dibangun harus dijaga agar skuad Garuda bisa mencapai level lebih tinggi di masa depan. Sebagai informasi, harapan timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 harus pupus setelah menelan kekalahan beruntun pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia gagal memenuhi ekspektasi publik, padahal sejak awal perjalanan kualifikasi banyak fans berharap skuad Garuda mampu mencatat sejarah baru. Jikapun gagal lolos langsung, peluang untuk melangkah ke babak 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka. Namun timnas Indonesia kalah saat melawan Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak 0-1 sehingga membuat impian itu kandas. Kabar baik untuk pecinta sepak bola nasional. Kiper Emil Audiro telah kembali ke lapangan hijau dengan penampilan memukau. Usai menepi hampir sebulan akibat cedera betis, penjaga gawang utama Cremonese itu langsung menunjukkan kelasnya. Dengan mencatat clean sheet dan mengantarkan timnya menang 2-0 atas Genoa dalam laga lanjutan Liga Italia Serie A. Cedera yang dialami sejak awal Oktober membuat Emil sempat absen panjang, termasuk gagal memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah dinyatakan pulih pekan lalu, pelatih David Nicola kembali memberikan kepercayaan tampil sejak menit awal melawan Genoa. Diketahui Cremonese membuka keunggulan cepat melalui Federico Bonazzoli pada menit keempat, lalu menggandakan skor di awal babak kedua pada menit ke-49. Dua gol tersebut memastikan 3 poin penting sekaligus mengakhiri rentetan 6 pertandingan tanpa kemenangan.
Sementara itu, selama pertandingan berlangsung, Emil tampil solid dan tenang di bawah tekanan. Dari 15 upaya serangan yang dilepaskan Genoa, hanya satu yang tepat sasaran dan semuanya berhasil digagalkan olehnya. Emil mencatat 48 sentuhan bola serta satu penyelamatan penting yang menjaga gawangnya tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan. Diketahui tambahan 3 poin ini menjadi kemenangan ketiga bagi Cremonese musim ini, sekaligus membawa mereka kembali ke papan tengah klasemen Serie A 2025-2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.